Sa'ah itu merupakan goncangan yang sangat besar. Nah, dia akan datang sebelum hari kiamat. Ya. Karena itu sa'ah tidak sama dengan kiamat. Sementara kebanyakan orang mengira bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui, padahal beliau juga mengatakan aku tidak tahu ilmunya di sisi Allah. Surat 7187 3363 ya. Terus kemudian kan akhir ayat itu kan walakina aksaron masih layak lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu bahwa Nabi juga tidak tahu gitu loh. Sing ngerti nek Nabi juga tidak punya ilmunya itu ya sedikit, karena kebanyakan tidak tahu. Kemudian selama ini kita diberi pelajaran bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian matahari terbit dari barat. Ya. Orang berlomba-lomba mendirikan gedung bertingkat. Teknologi semakin maju, ya mesti orang mungkin omahe kok bangsa kaya gubuk. Ya mesti gedung bertingkat yang mewah. Karena teknologinya maju. Tanda-tanda hari kiamat ya, kiamat kan masih lama, saatnya ada belum. Nah, beberapa kali ayat mengatakan bahwa kedatangan saat itu tidak perlu diragukan lagi, karena dia pasti akan terjadi. Itu Allah yang mengatakan. Dan itu merupakan janjian Allah. Tetapi ada juga, dan kebanyakan itu tadi, kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mengimani, nggak bertanya. Alah, apa yang gur cerita. Adanya begitu. Nah, orang mati itu kan nanti mosok roh itu kayak makan, itu makan apa? Ada yang begitu. Roh itu kan makhluk halus. Itu udah gak butuh makan lagi, gak minum. Jangan pernah dengar orang bilang begitu? Nah. Karena mereka tidak menyadari bahwa setelah mati nanti akan dibangkitkan hidup gitu loh. Masalahnya di situ. Saya hampir saja tentang saat tadi ilmunya hampir dirahasiakan. Kemudian Allah tetap menjelaskan untuk memberikan satu kemantapan kepada manusia. Semuanya sudah terprogram, tertulis di dalam kitab dan pasti akan terlaksana. Nah, saudara sekalian, setelah saat selesai, barulah nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dihidupkan kembali, untuk bertanggung jawab tentang perbuatan hidup ketika masih ada di dunia ini. Tetapi itu prosesnya tidak sekaligus, saya katakan. Nanti akan saya jelaskan bahwa proses kebangkitan tidak sekaligus. Ayatnya juga menyatakan begitu. Lihat ini, lihat nanti ada ayat yang terkait. Nah, saudara sekalian, ketika kita memahami ayat Al-Quran, jangan satu ayat berdiri sendiri terus dipahami sendiri, itu nanti nggak ketemu. Kalau misalnya kita baju aja kan ada konveksi itu ada bagian depan, bagian belakang, bagian leher, nanti bagian masang benik itu sendiri, kancing itu, bagian packing sendiri, bagian motong sendiri, sama. Al-Quran juga begitu, ayatnya harus dikaitkan satu dengan yang lain. Akhirnya membentuk satu struktur pengertian tentang sesuatu. Nah, ketika nanti saat selesai, terus kemudian diproses ulang, diperbaiki, diberdirikan kembali, terus kemudian prosesnya masih panjang lagi. Ya. Setelah turun hujan, kemudian tumbuh tumbuhan, terus ada manusia surga. Ya. Teknologi sudah disiapkan semuanya, terus baru manusia yang mati dibangkitkan hidup. Nah, dibangkitkan hidup ada dua kelompok, yang masuk jannah ada dan masuk nar juga ada. Nanti sudah ada tanda-tandanya. Begitu bangun dari dibangkitkan itu, nah kamu yang neraka, kayak tahu udah. Kok begini ya? Nah, kalau yang neraka bisa dipindahkan, neraka wujudnya batu atau besi, tapi dia bisa merasakan. Apakah nanti ini masuk neraka terus bisa menjadi manusia sempurna? Tentu saja tidak bisa. Nah, orang masuk surga itu harus iman dan amal soleh. Apakah ketika masuk neraka bisa iman dan amal soleh? Tentu saja tidak bisa. Nah, di sana juga kekal abadi selamanya. Kita harus berhati-hati persiapan sejak sekarang. Karena kalau orang itu sudah meninggal, itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah apa adanya itu aja yang akan dibawa nantinya. Di sana juga tidak bisa lagi untuk minta ampunan. Kalau sudah mati loh ya. Nah, kesempatan diberikan ketika kita masih hidup di muka bumi ini, masih hidup di dunia ini. Ya.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang sa'ah nih, Pak. Ya. Bahwa Nabi aja ditanya tentang sa'ah, tidak tahu ilmunya pada Allah. Tapi kita bisa menganalisikan dengan ayat-ayat itu. Mohon pengertiannya, Pak. Ya, begini. Artinya tidak tahu ilmunya itu kan berarti dia datang secara tiba-tiba. Kita menganalisakan bahwa saat itu nanti begini-begini, tapi juga tidak tahu kapan gitu Mas. Ilmunya kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tetapi berdasarkan analisa ayat itu masih lama gitu Pak. Tadi saya katakan. Tidak mungkin besok pagi atau mungkin lusa atau mungkin sebulan lagi, itu tidak mungkin karena masih cukup lama. Secara logika aja gini. Kalau berdasarkan Al-Quran itu, kata-kata yaum itu kan ada 3 ya, hari. Hari perputaran bumi menimbulkan waktu yang 24 jam itu. Sebenarnya 23 jam 50 menit kemudian dibulatkan menjadi 24 jam. Tapi ada lagi-lagi hari yang 1000 tahun seperti yang kamu hitung. Ya. Nah, kalau 1000 tahun itu menurut analisa kami adalah pinggiran solar sistem kita yang belum diketemukan. Di atas Pluto masih ada. Di atas kamu ada 7 samawat. Samawat itu minal adi mislahuna. Dari bumi ini permisalannya, berarti samawat itu semisal dengan bumi. Nah, kalau semisal dengan bumi tentu saja planet-planet atau kaukab tadi. Tetapi dia fungsinya sebagai langit, samawat. Berarti di atas bumi sebagai langitnya bumi. Jumlahnya ada 7. Tetapi jumlah 7 itu semisal dengan bumi. Kita hitung Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto baru ada 6. Nah, mesti di atas Pluto masih ada satu lagi yang semisal dengan bumi. Nah, semua itu sebagai langitnya bumi. Gitu loh maksudnya. Nah, langitnya bumi ada 7. Terus kemudian di bawah bumi itu ada 2. Tapi yang di bawah bumi itu tidak termasuk langitnya bumi. Maksudnya begitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa menganalisakan bahwa yang ke-7 tadi, utaranya adalah yang Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Di atas Pluto itu ada 1 yang utaranya itu menurut analisa kami 1000 tahun. 1 kali putaran. Nah, sekarang jangan bisa bayangkan. Kalau Al-Quran diturunkan kepada kita baru kurang lebih 1500 tahun kurang lebih ya. Mosok yo sing pinggirane solar sistem kita kayak muter ping-ping 2 urung kok dihancurkan. Ya, kan masih lama. 1. Kedua, pinggiran jagatnya ketika malaikat itu buat menuju kepada arsy-nya Allah tadi. Ya, berarti ada 50.000 tahun. Surat 74 ya. Nah, 50.000 tahun. Lah, pinggiran jagatnya 50.000 tahun masuk urung berputar sekali sudah hancur. Sekali aja belum sejak Al-Quran diturunkan. Nah, gitu loh. Logika kita begitu. Masih sangat jauh. Gitu loh. Coba jenengan lihat surat 1899. Wa tarakna ba'dahum yaumaidin yamutu fi ba wa nufiqa fis suri. Di sini fajama'nahum jam'a. Dan kami tinggalkan atau kami biarkan setengah mereka hari itu menggelombang, itu saling mungkin berperang bersaing gitu ya. Pada saat itu teknologi sudah tinggi. Lah, yang sekarang ada program namanya Star Wars. Mungkin sudah terwujud ya. Pada setengahnya. Dan kami tiupkan pada sur lalu kami kumpulkan mereka berupa kumpulan. Nah, pada saat itu teknologi sudah tinggi terjadi perang antar planet Star Wars, kemudian tiba-tiba sur langsung meluncur dan meniup dengan tiba-tiba. Maka saya katakan lagi bahwa yaum saat itu masih sangat lama karena nanti teknologinya sudah menggelombang antar planet. Ini gitu. Maka masih cukup lama. Kalau itu tadi sudah pinggirannya tadi 50.000 tahun, masuk seperberapa sekali aja belum masuk sudah mau dihancurkan. Kan ora cucuk. Gitu ya. Mungkin yang lain? Saudara sekalian, sekali lagi bahwa untuk bisa memahami
pengertian ayat-ayat Al-Quran secara utuh itu harus satu ayat itu nanti diterangkan di ayat yang lain. Coba jenengan lihat surat nomor 24, surat An-Nur ayat 1. Suratun, surat. Anzalnaha, kami turunkan dia, surat itu. Kemudian wa faradnaha, dan kami fardukan dia, kami wajibkan dia untuk dilaksanakan, mesti gitu ya. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan padanya atau di dalamnya ayatin bayinatin, ayat yang menerangkan. Setiap surat itu supaya kami turunkan dia, surat tadi itu, kemudian kami wajibkan dia untuk dilaksanakan, dan kami turunkan di dalamnya ayat yang menerangkan. Berarti kan arahnya ayat yang lain ya. Maka surat 2185, hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah di sini kami turunkan ayat yang menerangkan. Lakum tandakan semua kamu memikirkan, supaya dipikirkan. Tadakarun itu lebih dalam daripada tatafakarun. Di dalam Al-Quran ada istilah tiga ya. Yakilun atau takkilun, ada tatafakarun, ada tadakarun. Tadakarun itu kelasnya ada ulul albab, Pak. Sudah dalam sekali. Kalau tatafakarun itu masih dalam rangka belajar. Kan berarti di dalam setiap surat itu ada ayat yang menerangkan, tapi ayatnya di ayat yang lain. Coba surat 11 ayat 1. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang dihukumkan ayat-ayatnya. Ya. Suma fusilat, kemudian dijelaskan miladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana dan pemberi kabar. Artinya yang menjelaskan Allah sendiri, berarti dijelaskan dengan ayat yang lain, maksudnya gitu. Yang menjelaskan dari yang maha bijaksana lalu dan pemberi kabar. Artinya dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam ayat lain, maksudnya gitu. Ya. Maka sekali lagi bahwa ketika kita memahami ayat-ayat itu harus satu ayat diterangkan di ayat yang lain. Kalau misalnya ayat satu atau satu ayat hanya berdiri sendiri nanti nggak jelas, nggak ketemu yang dicari. Karena penjelasannya di ayat yang lain. Saudara sekalian, oleh karena itu dari beberapa ayat ini tadi kan sudah bisa kita pahami bahwa ternyata memang sa'ah itu kejadiannya dengan tiba-tiba sebelum hari kiamat, ya, ditiupkan sur. Nanti akan kita lihat surnya di mana tahu ini. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Coba kita perhatikan surat nomor 69 Al-Haqqah. Ayat yang ke-13 sampai 17. Coba jenengan terjemahan yang umum dulu. Supaya untuk perbandingan ini. Wa idzan nufikha fis suri nafqatun wahidah. Surian, ada surian. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Nah, ini sangkakala di sini. Nah, sangkakala ini terjemahan dari sur. Terus kemudian wa humilatil ardu wal jibalu fadukata dakatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Diduet. Terus kemudian dinaikkan. Fa yaumaidin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Tuh, kehancuran aja belum udah kiamat. Kiamat itu nanti berdiri kan? Diberdirikan setelah dihancurkan dulu kan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk perbandingan. Namanya juga sama-sama mengadakan penelitian. Wan sakotis sama'u wahya yaumaidin wahya. Dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Langit yang mana? Tiap-tiap planet itu ada langit. Atmosfer, stratosfer, ionosfer. Setiap planet itu jumlahnya nggak terhitung. Triliunan planet, semuanya punya langit. Terbelah itu belahnya seperti apa?
Ya. Terus ya, naikkan. Nah, ini. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yaumaidin samania. Nah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Malaikatnya. Terus kemudian, dan pada hari itu 8 orang malaikat loh, malaikat itu orang. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Loh, malaikatnya rosok banget ya. Ya. Coba kembali ke kita. Nah, maksudnya ini untuk perbandingan. Kalau malak itu saya mengartikan yang menguasai. Maliki yaumidin, yang menguasai pada hari din. Malakul maut yang menguasai maut. Kalau malaikat bunyinya juga malaikat ayat itu. Fa idza nufiqa fi suri nafkhatun wahidah. Nah, ketika kami tiupkan pada sur dengan sekali tiupan. Ditiupkan kemana? Kepada tata surya satu persatu. Sur itu ditiupkan pada solar system satu persatu. Yang kena mesti matahari atau bintang-bintang. Ya. Terus kemudian wa humilatil ardu wal jibalu wa fazukata zakatan wahidah. Dan terbawalah bumi dan gunung-gunung lalu bergoncanglah dia dengan sekali goncang. Bumi dan bumi ini terbawa, gunung ini terbawa, gunung ora mungkin kayak itu. Nah, tetapi ini yang diseret itu mataharinya atau bintangnya. Maka planet-planet akan tertarik jatuh ke matahari sebagai pusat jatuhnya. Gitu loh. Maka terbawa bumi dan gunung-gunung, bergoncanglah dengan sekali goncang. Sekarang misalnya gini. Jenengan ngerti sadu gak? Dokar. Misalnya tukang sadun itu, jenengan penumpang, langsung disentakin loh, terus kudanya mulai kirain jenengan kaget ada. Nah, masih kaget lah. Ini juga begitu ketika ditiupkan dengan tiupan sekali tiupan. Wah, itu masih spontanitas. Wong dia bergerak lebih cepat dari kejapan mata kok. Coba bayangkan. Bahkan lebih cepat 1677 tadi. Otomatis bumbunya bergoncangnya dasar sekali. Maka benar pada saat dulu terjadi topan besar zaman Nabi Nuh, matahari kita belum diseret oleh itu tapi baru didekati. Maka bumi kita juga tergoncang begitu keras, maka laut di selatan menggelombang ke atas, kemudian tumpah di permukaan. Gelombang setinggi gunung, naik ke atas, terus tumpah di permukaan. Nah, kalau panjenengan melihat di daerah Kali Jambi, Pak, Sangiran itu. Nah, di sana itu ada bukur-bukur itu kan binatang laut. Waktu saya ke sana dulu dengan teman ya ke sana. Loh, kok ini ada bukur apa dulu sini lautan? Oh bukan. Dulu waktu topan besar zaman Nabi Nuh, gelombang laut di selatan itu naik ke angkasa, kemudian tumpah sebagainya dari jatuh di sini. Kan dulu di utara tidak ada lautan. Nah, terjadi lautan setelah tergedang tadi terjadi erosi. Maka kalau pas saya naik kapal itu ya, waktu saya dari Denpasar menuju ke Sumbawa itu, saya melihat waduh ada pohon di laut, nah, itu dulu daratan gitu. Nah, juga sekarang diketemukan ada gunung berapi di dasar lautan, dulu daratan. Karena dulu laut hanya di selatan. Maka ada legenda mengatakan laut selatan dikuasai Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Lornya tidak ada. Nah, setelah terjadi lautan di utara ada namanya Dewi Lanjar di lautan utara. Ya. Nah, itu legenda itu muncul kan karena masih melihat sejarah bumi tadi. Ya. Terus kemudian fayyaumaidin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu berlakulah yang berlaku kehancuran total, bukan kiamat. Belum kiamat. Ya, terus naik. Wan sakotis sama'u wahya yaumaidin wahya. Dan terpecahlah sama. Bukan terbelah tapi terpecah. Terpecah bukan seperti pecahnya gelas, tetapi terpecah susunannya. Nah, ketika matahari diseret, tentu saja semua planet-planet sudah tidak bisa mengorbit seperti biasa. Karena terguncang, tadi kan ada yang tertarik terus jatuh ke matahari kan tidak mungkin bisa mengorbit, maka terpecah susunannya. Bukan terpecah barangnya. Bukan seperti pecahnya gelas. Tetapi terpecah susunannya berarti dia sudah tidak bisa mengorbit lagi, kecuali jatuh ke matahari kemudian diseret oleh surga. Pengertiannya gitu.
Ketika itu dia jadi menurut karena ngikuti di belakangnya kan, iya mesti nurut. Karena ada gaya tarik menarik. Ya. Nah terus ini wal malaku ala arja'iha. Kalau saya mengatakan malak itu bukan malaikat tapi yang menguasai. Malakul maut berarti yang menguasai maut. Maliki yaumidin yang menguasai pada hari din. Maka wal malaku dan yang menguasai berada di atas bagian-bagiannya. Wa yahmilu arsa rabbika dan yang membawa ars Tuhan. Tempo hari sudah kami jelaskan, ars itu adalah bangunan. Bangunannya Allah adalah alam semesta ini. Ya, berarti Allah berada di atas ars, berarti di luar daripada posisi bangunan ini mengendalikan program. Maka bahasa ars kemudian dipinjam para sarjana bumi, ahli bangunan disebut arsitek. Ya mesti dari bahasa Al-Quran. Arsitek itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bukan. Juga bukan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Maka ahli bangunan di muka bumi meminjam bahasa ini, arsitek itu ahli bangunan. Maka artinya Allah itu bangunannya dibawa satu persatu oleh sur tadi. Wal malaku ala arjai dan yang menguasai berada di atas bagian-bagiannya. Artinya ada 8 bagian nantinya. Jumlahnya nantinya sama nih ya, 8. Wa yahmilu arsa rabbika dan yang membawa ars Tuhan fauqahum di atas mereka. Ya. Yaumaidin pada hari itu berjumlah samanya 8. Sur tadi jumlahnya 8, nanti akan menjadi 8 bagian. Menyeret solar system itu satu persatu. Nanti kan ada bahwa ketika diseret itu nanti seperti gas yang berbanjaran itu. Nanti ada ayat-ayat yang mengatakan begitu. Nah, ini kan informasi awal bahwa ternyata ya Musa itu nanti sur itu akan ditiupkan kepada solar system satu persatu, kemudian bumi dan gunung-gunung terbawa dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah, bisa ditangkap dengan logika kita? Nah. Mau tanya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Guru, begitu keterangan ketika sur itu ditiupkan dengan sangat keras membawa apa itu semuanya, jadi satu persatu. Apakah mungkin kita akan masih terasa kagetnya begitu loh, gitu. Saking begitu dahsyatnya gitu. Terima kasih. Ya. Tadi di dalam surat 22 yang kedua tadi kan seperti orang yang membawa susuan aja dia lupa. Terus kemudian orang ini seperti Soekarno. Ya nggak terasa. Jenengan pernah mabuk kan? Lah Soekarno itu mabuk kan? Lah orang mabuk itu nggak terasa. Maka orang mabuk tidak boleh mendekati sholat gitu, 443 itu. Jadi nggak terasa, karena goncangannya sangat dahsyat. Jenengan misalnya jangankan goncangan seluruh jagat raya, ada gempa bumi aja kadang-kadang orang juga seperti orang mabuk ya, bingung. Apalagi misalnya pas mati lampu lagi gelap gulita, terjadi gempa bumi lah, gimana coba? Ya, itu tidak terasa. Jadi itu ya sudah seperti itu enggak. Jenengan mungkin paling tidak coba sekarang pejamkan mata, visualisasi. Terjadi goncangan dahsyat kira-kira seperti apa rasanya? Holy ya. Luar biasa. Gitu ya. Mungkin yang lain? Nah, saudara kalian. Nah, sebenarnya ketika kita secara perlahan-lahan mencoba untuk mengadakan satu pengamatan, penelitian, penjelajahan, itu nanti akhirnya akan diberikan satu pemahaman. Kita harus tahu ya, di dalam ayat ini diulang sampai 4 kali, 54, ayat 17, 22, 32, dan 40. Ini bunyinya sama persis. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk pemikiran, adakah yang memperhatikan? Kita suruh memperhatikan. 4-4-nya ini bunyinya sama persis. 54, 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk pemikiran, adakah yang memperhatikan? Kita memikirkan, kemudian memperhatikan, nanti akan diberi kemudahan oleh Allah. Gitu pengertiannya.
Nanti jangan tanya, waduh, Anda nerangkan begitu dari mana? Dari Allah ilmunya. Ini gini, jawabannya ini ya. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita mendapat penjelasan ataupun apapun dengan pengertian seperti itu tadi sebenarnya 6, 9, 13 sampai 17 tadi itu sebenarnya adalah ilmu tingkat tinggi, Pak. Ilmu tingkat tinggi. Nah, orang Islam itu kalau iman itu kan juga nanti ilmunya tinggi. Jangan lihat surat ketiga 138 dan 139. Nah, di sini nih tinggi. Coba kita lihat 3, 138, 139. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah keterangan bagi manusia dan petunjuk hudan. Mau'izatan itu adalah pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran ini adalah keterangan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Nek panjenengan merasa bertakwa harusnya belajar Quran. Kan logikanya gitu. Lah, nek jenengan enggak pernah belajar Quran ini berarti belum bertakwa. Pelajaran untuk orang-orang bertakwa. Mau'izatan lil muttaqin. Nah, kalau setelah dipelajari, di sini ada persyaratan yang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di dalam belajar itu jangan lemah dan jangan duka cita. Harus bersemangat gitu loh, jangan lemah. Nah, orang mutungan. Nah. Terus kemudian juga jangan duka cita karena ketika kamu belajar Al-Qur'an dengan getol itu nanti mesti banyak tantangan. Wah, kamu belajar Al-Qur'an itu sesat kok. Ada yang begitu nggak? Loh, kan itu berarti menuduh Allah menurunkan ayat yang menyesatkan tanpa disadari loh ya. Nah, merendahkan Allah tanpa disadari. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu lebih tinggi jika kamu itu betul-betul mukmin. Berarti belajar sungguh-sungguh karena bertakwa tadi. Nah, saya katakan bahwa ini tadi yang kita pahami bersama tadi adalah ilmu tingkat tinggi. Yang belum pernah diketemukan, yang belum pernah dipahami oleh para sarjana bumi ini, terutama adalah sarjana muslim. Belum pernah dipahami. Perlu diketahui bahwa nanti ketika di jannah di kampung akhirat, itu ilmu itu akan dikumpulkan lebih tinggi lagi. Dia ilmunya sangat tinggi, lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki para sarjana, para ilmuwan muslim sepanjang zaman. Menurut Al-Quran ya. Nah ini tadi kan sepanjang zaman ilmuwan muslim kalau tidak mau Al-Quran ya tidak akan bisa melebihi ilmunya Allah yang ini tadi. Surah itu kayak apa, bergerak sangat cepat seperti itu, bisa menyeret seperti itu. Itu ilmu tingkat tinggi. Ya. Nanti nek lah, menurut karepmu lah, saiki karepmu piye aku tak pengen ngerti. Nah. Ya iya sing diwali nek karepmu piye aku tak pengen ngerti. Nek bener kowe aku tak melu kowe. Nah. Kita kan ini kan netral aja sih. Pemahaman itu kan kayak gitu. Nek misalnya silahkan diluruskan. Nek ternyata Anda lebih benar ya nanti teman-teman kita dari ikut Anda. Kan gitu. Allah saja tidak memaksa loh. 2, 2, 5, 6, 18, 29. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam din, enggak dipaksa. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah terang kesadaran dari kekeliruan. Artinya, nek kamu ikut itu karena kesadaranmu sendiri bukan karena dipaksa. Tapi nek kamu tidak ikut pasti keliru. Loh, bahasa ini tidak bisa dihindari loh. Ya. Nek kamu ikut karena kesadaran sendiri tapi nek tidak ikut pasti kamu keliru. Nah, maka siapa yang kafir kepada Tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang kepada cara hidup yang teratur dan tidak ada kerapuhan padanya. Hanya bilang begitu. Kan luar biasa. Lansfi somalah itu tidak ada kerapuhan padanya. Bahasanya Allah itu bahasa yang tingkat tinggi. Wah, luar biasa sekali. Nah, Allah sering menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa ungkapan.
Tetapi kadang-kadang kita justru, wah apa maksudnya ini?